Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Nurholis, nomor Taruna 2003060, kelas MTP 14, absen 14. Izin menjelaskan apa itu IoT dan contoh pemanfaatan IoT pada perkeretaapian. Apa itu IoT? IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirim data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan juga manusia. IoT atau Internet of Things saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat teknologi nirkabel, internet, dan juga QR code. Selain itu, banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT sebagai contoh sensor cahaya, sensor suara, dari teknologi Google yaitu Google AI dan juga ada Amazon Alexa. Dan yang terbaru saat ini penerapan Smart City yang sudah dilakukan di beberapa negara maju seperti China dan juga Jerman. Sehingga segala bentuk aktivitas penduduk suatu kota tersebut dapat termonitoring dengan baik oleh sistem dengan jaringan basis data berskala besar. Lalu unsur-unsur IoT sendiri setidaknya ada 5. Yang pertama ada AI atau Artificial Intelligence, dan dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan, merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi ataupun mesin untuk berpikir. Yang kedua ada konektivitas. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil. Setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan juga efisien. Lalu yang ketiga ada perangkat ukuran kecil atau mikro. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit, namun efektivitasnya menjadi lebih tinggi. Lalu yang keempat ada sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih lain. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. Lalu yang kelima ada keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan secara pasif. Namun yang menjadi pembeda dari mesin yang lain, IoT ini telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Lalu bagaimana cara kerja IoT? Cara kerja IoT adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerjanya, sehingga mesin tersebut dapat tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Contoh Internet of Things ada di bidang kesehatan, bidang energi, transportasi, dan juga lingkungan umum. Lalu manfaat Internet of Things itu sendiri, yang pertama ada memudahkan proses konektivitas. Karena semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan juga fleksibel. Lalu yang kedua, ketercapaian efisiensi, di mana semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas, sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya IoT ini. Lalu yang ketiga, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Teknologi cerdas mampu memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi pengguna. Lalu, contoh pemanfaatan IoT pada perkeretaapian. Contohnya di sini IoT dan AI untuk jembatan kereta api. Fungsi jembatan itu sendiri, yang pertama, penghubung dua area yang berbeda, menyediakan akses jaringan rel berkelanjutan, mempersingkat waktu perjalanan, dan menjaga rute jembatan kereta api berkecepatan tinggi. Lalu, pada hal ini indikator struktural jembatan kereta kecepatan tinggi yang digunakan itu defleksi, retakan, dan getaran. Tujuan pengembangan IoT dan AI untuk jembatan kereta api ini, yang pertama membantu proses pemeliharaan jembatan secara sistematis. Lalu yang kedua melacak data
dan langsung disimpan di cloud. Kemudian yang ketiga, menyediakan validasi beban dan memberikan peringatan real time. Dan yang keempat, sistem otomatis dan memberikan informasi untuk mengoptimalkan penguatan desain. Komponen-komponen IoT-nya itu sendiri, yang pertama ada middleware, lalu ada sensor, dan yang ketiga yaitu AI untuk menganalisis dan visualisasi. Cara kerjanya yaitu IoT terintegrasi ke Structural Health Monitoring atau SHM untuk melacak data. Kemudian modul sensor dikumpulkan, diproses, dan data ditransfer. Dan yang terakhir, penyimpanan data ke cloud dan menggunakan analisis big data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.